Setelah hampir 2 bulan kerja keras, hampir semua kekuatan di dunia bintang telah dimobilisasi. Dan bahkan para penguasa Kaisar Agung tidak menganggur. Akhirnya beberapa hal sibuk selesai. Duan Hongchen telah memindahkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari Starfield bidang bawah ke 4 wilayah Star Boundary. Sekarang, setiap tempat yang cocok untuk makhluk hidup akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dan Yang Kai telah menyiapkan Space Array di masing-masing tempat ini. Tentara Star Boundary 55 telah tersebar. Dan menurut sekte dan keluarga masing-masing, mereka bebas memilih tempat tinggal. Metode Yang Kai untuk membangun kembali High Heaven Palace telah memulihkan 70 hingga 80% dari penampilan asli High Heaven Palace. Tetapi itu masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat, seperti pemulihan Star Boundary, yang membutuhkan periode akumulasi dan konsolidasi yang lama. Lan Xun membawa orang-orang yang selamat dari Istana Jiwa Bintang kembali ke domain selatan untuk memulihkan Istana Jiwa Bintang. Sebelum pergi, dia secara khusus datang untuk berkunjung, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Xiao Chen mengikuti di belakangnya, wajahnya dipenuhi rasa malu. Sebelumnya, dia telah disihir oleh Great Demon God dan pikiran iblisnya telah mengamuk. Pada saat kritis dari pertempuran terakhir, dia telah menyerang Yang Kai bersama dengan Li Siqing dan hampir melakukan kesalahan besar. Pada akhirnya, dia terluka oleh Yang Kai. Meskipun serangan diam-diam itu bukanlah niat awalnya. Jika dia jujur, bagaimana dia bisa dirusak oleh pikiran iblis? Setelah pengalaman itu, Xiao Chen tampaknya telah cukup dewasa dan tidak lagi arogan seperti sebelumnya. Seolah-olah beberapa ujung tajamnya telah aus. Apakah itu berkah atau kutukan tidak diketahui. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, tetapi tidak ada bahaya yang tersembunyi. Selama dia beristirahat dengan baik di masa depan, dia pasti akan bisa pulih. Satu demi satu pasukan besar dievakuasi dari Istana Surga Tinggi dan tersebar di seluruh Star Boundary. 2 bulan kemudian, Istana Surga Tinggi hanya memiliki murid aslinya yang tersisa. Setelah mengalami bencana seperti itu, 100.000 murid Istana Surga Tinggi sekarang hanya memiliki kurang dari 60.000 yang tersisa. Ini karena murid-murid Istana Surga Tinggi hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan tidak cukup kuat. Banyak dari mereka telah dibawa ke dunia kecil misterius Yang Kai untuk menghindari bencana ini. Jika Istana Surga Tinggi seperti ini, orang hanya bisa membayangkan seperti apa sekte lainnya. 9 dari 10 ruang kosong di seluruh Star Boundary bukan hanya omong kosong, tetapi juga kebenaran. Ketenangan setelah pertempuran besar membuat semua orang yang selamat dari api penyucian darah dan api merasakan perasaan surrealisme. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menghargai stabilitas mereka saat ini. Dalam kehampaan, roh raksasa besar sedang mengunyah makanannya sementara Yang Kai berubah menjadi naga panjang 200 zang dan duduk bersila di depannya, memegang karung air besar dan meminumnya. Setelah minum sebentar, Yang Kai berbalik untuk melihat roh raksasa dan memuntahkan seteguk anggur, menyebabkan Ahda mengerutkan kening. Roh raksasa tampaknya tidak memakan apapun selain dunia mati. Yang Kai telah mencoba membuatnya minum anggur sebelumnya. Tetapi dia telah ditolak dengan kejam oleh Ahda. Dia juga cukup tahan dengan wewangian ini. Ahda, tentang situasi rumahku, apakah kamu punya ide? Ini adalah ketiga kalinya Yang Kai datang untuk menanyakan hal ini. Pertama kali, Ahda tidak menjawab sama sekali. Tetapi untuk kedua kalinya, dia sepertinya mengerti apa yang ditanyakan Yang Kai. Tetapi dia tidak memberikan jawaban. Hanya mengatakan dia ingin memikirkannya. Ini adalah ketiga kalinya. Mendengar pertanyaan Yang Kai, Ahda terkekeh dan mulai mengunyah. Jangan hanya makan. Setidaknya beri aku beberapa ide. Yang Kai menatapnya tanpa berkata-kata. Hehe. Sudut mulut Yang Kai berkedut karena dia tidak bisa menahan kutukan. Tetapi segera dia tidak bisa menahan tawa. Sangat jarang melihatmu begitu riang sepanjang hari. Katakan padaku, apakah kamu punya saudara laki-laki atau perempuan lain? Ruosi berkata bahwa kalian para roh raksasa adalah ras. Tetapi karena kalian adalah ras, kalian tidak bisa menjadi satu-satunya, kan? Ahda mengerjap, lalu mengangkat jarinya yang seperti gunung dan mulai menghitung dengan serius. Setelah menghitung untuk waktu yang lama, Yang Kai masih belum mendapatkan jawaban. Yang Kai meletakkan tangannya di dahinya. Lupakan. Lupakan saja. Hitung saja perlahan dan pikirkan perlahan. Lain kali saya datang, kamu bisa memberitahu saya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berdiri dan melihat ke arah Star Boundary sebelum menyeringai. Masih ada acara bahagia yang menungguku di sana. Tidak baik terlambat. Aku akan pergi dulu. Mengatakan demikian, dia berjalan menuju Star Boundary. Pohon dunia, suara gemuruh tiba-tiba datang dari belakang. Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh. Apa yang kamu katakan? Namun, ketika dia melihat sekeliling,
Alis Ahda masih berkerut dan dia menghitung jarinya dengan penuh semangat, seolah-olah dia tidak pernah berbicara. Yang Kai hampir mengira dia mendengar sesuatu. Namun, suara tadi jelas-jelas milik Ahda, jadi tidak salah lagi. Setelah dengan hati-hati memeriksanya sebentar, Yang Kai menyerah untuk mencoba menyelesaikan masalah ini dan diam-diam menghafal kata-kata pohon dunia, sebelum berbalik, melambaikan tangannya dan melanjutkan ke depan. Wilayah Selatan, Kuil Azuresun. Mirip dengan Istana Surga Tinggi, Kuil Azuresun berada di reruntuhan. Tempat ini pernah menjadi medan perang di mana pasukan ras iblis telah menyerbu, puncak roh telah runtuh, dan tanah iblis telah menyerbu. Namun, situasi di sini jauh lebih baik daripada Istana Surga Tinggi. Bagaimanapun, Istana Surga Tinggi adalah tempat di mana pertempuran terakhir berlangsung, dan kekuatan mengerikan yang menyapu darinya menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Tempat ini agak bobrok, tetapi tata letak keseluruhan telah dipertahankan. Setelah diperbaiki secara pribadi oleh Kaisar Agung Dunia yang sibuk, Kuil Azuresun dapat dikatakan hampir sepenuhnya pulih, dengan hanya energi dunia yang tidak sekaya sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Roh dunia telah menderita kerugian besar, sehingga energi dunia secara alami akan sangat terpengaruh. Sebelum energi roh dapat dipulihkan, itu tidak akan pernah pulih. Pada saat ini, seluruh Kuil Azuresun dihiasi dengan lentera, gong, dan drum, menciptakan suasana yang hidup. Puncak roh semuanya didekorasi dengan warna merah cerah. Hari ini adalah hari pernikahan Master Kuil Azuresun Temple, Wen Zishan. Sebelum perang antara dua dunia, Wen Zishan adalah Master Kuil dari Kuil Azuresun di wilayah selatan. Statusnya tinggi dan kekuatannya luar biasa, dan dia memiliki banyak teman di seluruh dunia. Setelah Perang Dua Dunia, ia mengambil posisi panglima pasukan dan mendapat banyak teman. Ditambah dengan fakta bahwa ini adalah kesempatan pertama yang menggembirakan setelah Perang Besar, ada banyak tamu dari Kuil Azuresun hari ini. Hampir semua tokoh terkenal di seluruh Star Boundary hadir, bahkan Kaisar Agung. Star Boundary membutuhkan acara yang menggembirakan untuk menggerakkan hati orang-orang. Dunia yang telah dirusak oleh api perang membutuhkan peristiwa besar seperti itu untuk menghapus kesuraman masa lalu. Hari ini adalah pernikahan Wen Zishan, dan seluruh Star Boundary sedang berjalan lancar. Itu bisa dikatakan sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah Star Boundary. Ketika Yang Kai tiba di Kuil Azuresun, para murid kuil semuanya sibuk menunggu di luar gerbang gunung, terus-menerus menyambut dan mengirim tamu ke kuil, mengatur mereka untuk menunggu perjamuan dimulai. Yang Kai langsung merasakan aura beberapa kaisar agung yang tersembunyi di atas puncak gunung. Dari jauh, Yang Kai melirik dan dengan jelas memperhatikan bahwa orang-orang ini juga menatapnya. Zhan Wuhen segera bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan informasi?" Petik 2. Pohon dunia. Saya tidak tahu apa-apa lagi, jawab Yang Kai. Pohon dunia, di dalam aula besar di puncak gunung. Zhan Wuhen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Duan Hongchen dan Mo Huang keduanya perlahan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku akan bertanya pada Ruoxi nanti. Mungkin dia tahu sesuatu, kata Yang Kai. Zhan Wuhen mengangguk. Kita hanya bisa melakukannya. Namun, kali ini lebih baik dari 2 kali sebelumnya. 2 kali pertama Yang Kai menanyakannya, dia tidak menemukan apapun. Tetapi kali ini dia setidaknya belajar tentang pohon dunia. Benda ini kemungkinan adalah kunci untuk memulihkan Star Boundary-nya. Tetapi dari namanya, sepertinya itu adalah pohon. Di mana dia harus menemukannya? Setelah pertukaran singkat dengan Zhan Wuhen, Yang Kai tidak melewati gerbang gunung. Dengan statusnya saat ini, jika dia melewati gerbang gunung, itu pasti akan menyebabkan gangguan yang tidak perlu. Bagaimanapun, Kuil Azuresun adalah setengah rumahnya, jadi dia tidak perlu memberitahu siapapun tentang hal itu. Memutar kepalanya ke samping, dia melihat puncak roh yang dipenuhi dengan ki ungu dan bambu ungu. Bambu di sini ditutupi sutra merah, dan di depan teras dan di bawah atap, ada serangkaian lentera merah menyala. Tanah ditutupi dengan karpet merah, dan di puncak roh, sekelompok orang sibuk. Puncak bambu ungu, puncak roh Gao Sweating. Sosok Yang Kai berkedip saat dia melintas ke puncak roh dan tiba di depan sebuah paviliun. Sambil tersenyum, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kakak senior Gao, saudara muda telah datang untuk memberi selamat padamu." Keributan di dalam tiba-tiba mereda dan menjadi sunyi. Bahkan wanita sibuk di luar tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas. Pada saat berikutnya, sekelompok wanita bergegas keluar dari paviliun. Beberapa di antaranya dikenali Yang Kai dan beberapa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mereka semua membungkuk dan berkata serempak, "Salam, Lord Void." Yang Kai mengangguk dan mengangkat tangannya.
melepaskan kekuatan lembut untuk mengangkat semua orang sebelum melangkah masuk. Apa yang kamu lakukan? Sosok cantik muncul di depannya, menghalangi jalannya. Mata indah Yu Rumeng bersinar dengan cahaya mematikan saat dia mengukur Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya dipenuhi dengan kewaspadaan. Mengirim hadiah, Yang Kai berkedip. Rumeng, mengapa kamu menghentikanku? Yu Rumeng mencibir. Tidak bisakah kamu menumbuhkan otak? Bahkan jika saya berasal dari wilayah iblis, saya tahu bahwa pengantin wanita tidak akan bertemu tamu laki-laki sebelum upacara pernikahan. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Kai tersenyum dan berkata, saya dari keluarga pengantin wanita. Tidak bisakah saya datang ke sini untuk memberikan hadiah? Tidak. Yu Rumeng mengulurkan tangannya untuk memblokir dada Yang Kai. Yang Kai berkata, kamu hanya seorang iblis. Bagaimana kamu bisa begitu spesifik tentang ini? Menyingkirlah. Aku belum pernah melihat pengantin wanita berpakaian seperti ini sebelumnya. Jadi aku di sini untuk memperluas wawasanku. Yu Rumeng menolak. Kamu secara alami akan melihatnya ketika mereka menikah. Tetapi tidak sekarang. Mengatakan demikian, dia memanggil Suyan dan yang lainnya. Suyan, Luoer, dan yang lainnya secara alami merespons dengan baik. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh beberapa istrinya. Suyan berkata, suamiku, kakak senior Gao tidak akan menemuimu saat ini. Jika kamu memiliki hadiah ucapan selamat, kita dapat memberikannya untuk kamu. Kalian semua berbalik melawanku. Yang Kai terkekeh. Sun King Luo berkata, sangat mudah untuk melihat jenis pakaian yang dikenakan pengantin wanita. Setelah kita kembali, kita para suster akan berdandan dan membiarkan kamu melihatnya satu persatu. Saya hanya tidak tahu apakah suami saya memiliki mood untuk melakukannya. Mata Xian Ningchang dan Sui Yue berbinar saat mereka mendengarkan dengan antisipasi. Yang Kai menggosok hidungnya. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Aku harus dari keluarga mempelai pria. Jadi aku harus pergi ke sisi Tempel Master Wen. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk pergi. Yu Rumeng menepuk pundaknya dan berkata, kamu boleh pergi. Tetapi tinggalkan hadiah ucapan selamat. Yang Kai tiba-tiba menoleh. Kamu di pihak siapa? Yu Rumeng mencibir. Hari ini, kita saudara perempuan semua dari keluarga mempelai wanita. Yang Kai terdiam dan hanya bisa meninggalkan hadiah ucapan selamat yang telah dia persiapkan sebelumnya. Karena dia tidak bisa melihat pengantin wanita, dia hanya bisa pergi dan melihat pengantin pria. Pengantin pria berada di puncak roh lain, tidak jauh. Jadi Yang Kai tiba dalam beberapa langkah. Xia Seng, Xiao Baiyi, dan murid kuil lainnya sedang menunggu di luar pintu, dengan hanya Wen Zishan di dalam. Saat semua orang akan membungkuk lagi, Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan mendorong pintu hingga terbuka. Dia melihat Wen Zishan duduk di sana, mengenakan gaun merah meriah dan bola merah besar di dadanya. Wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia menghela nafas. Ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan. Melihat ke atas untuk melihat Yang Kai, dia dengan cepat berdiri. Lord Void telah datang. Yang Kai berjalan ke arahnya, menekannya, dan duduk bersamanya. Mengukurnya dengan penuh minat. Tuan Kuil Wen tidak senang? Wen Zishan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi aneh, aku agak senang. Jadi kau tidak menyukainya? Yang Kai bertanya lagi. Wen Zishan menggelengkan kepalanya. Setelah bertahun-tahun bersama, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Karena kamu sangat menyukainya. Mengapa Temple Master begitu cemas? Wen Zishan menghela nafas. Wajah tuanya sedikit merah. Bagaimanapun, akulah yang membesarkannya. Saya tidak tahu apakah ini akan baik atau buruk untuknya. Yang Kai tersenyum. Saya baru saja pergi ke puncak bambu ungu. Wen Zishan memandang dengan gugup. Bagaimana situasi di sana? Yang Kai menggosok hidungnya. Saya tidak bisa melihat kakak senior Gao. Saya dihentikan oleh beberapa istri saya. Mereka mengatakan bahwa sebelum pernikahan pengantin wanita, dia tidak akan melihat tamu laki-laki. Hahaha, Wen Zishan tertawa. Hampir membayangkan pemandangan saat itu. Yang Kai melanjutkan. Meskipun saya tidak dapat melihat kakak senior Gao, saya dapat merasakan bahwa dia menantikannya dan sangat bahagia. Jadi Master Kuil Wen tidak boleh terlalu tertekan. Jika dia melihatmu sekarang, bukankah dia akan sedih? Wen Zishan berkata. Tapi aku khawatir jika dia tahu bahwa aku, Wen Zishan, memiliki kebiasaan buruk di masa depan. Apakah dia akan meninggalkanku? Ekspresi pemahaman melintas di mata Yang Kai. Jadi kepala kuil khawatir akan menghancurkan hidupnya, bukan kebebasannya. Dia terkekeh ringan. Setelah bertahun-tahun bersama, dia tahu lebih baik daripada siapapun apa yang baik dan buruk tentang guru kuil. Jika dia membencimu,
Dia akan melakukannya sejak lama. Kenapa dia begitu bahagia hari ini? Itulah kebenarannya. Wen Zishan mengangguk, masih agak khawatir. Selain itu, jika rencana Mo Seng sebelumnya berhasil, bagaimana mungkin Star Boundary ini masih ada di sini? Kamu dan saya mungkin akan mati dan lama berada di dunia bawah. Bahaya selalu datang begitu tiba-tiba. Meskipun Star Boundary masih stabil sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Mungkin suatu hari, itu akan dipenuhi dengan penderitaan lagi. Dan ketika saatnya tiba, akan ada banyak penyesalan. Wen Zishan tersenyum dan berkata, maksudmu, seseorang harus menjalani kehidupan yang bahagia? Yang Kai mengangkat bahu, kenapa tidak? Wen Zishan menghela nafas panjang, selama dia tidak keberatan. Pada saat ini, suara Xia Seng datang dari luar pintu. Tuan Kuil, saatnya untuk menyambut pengantin wanita. Dimengerti, jawab Wen Zishan. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengambil sepanci anggur dari meja di sebelahnya. Menuangkan 2 cangkir. Mengambil satu untuk dirinya sendiri. Dan menyerahkan satu kepada Wen Zishan. Tuan Kuil, saya khawatir saya tidak akan bisa hadir perjamuan nanti. Saya berharap kamu berdua memiliki hubungan yang menyenangkan dan harmonis di masa depan. Bagaimanapun, statusnya saat ini agak berbeda. Meskipun dia ingin ikut bersenang-senang, jika dia benar-benar melakukannya, dia takut semua hal baik akan menjadi canggung. Jadi dia tidak menunjukkan wajahnya. Hadiah ucapan selamat telah dikirim ke pihak Gao Sweating dan Wen Zishan. Wen Zishan meminum anggur di cangkirnya dan meletakkannya dengan berat. Aku pergi. Berbalik, dia memasang ekspresi seorang pria yang bertindak sebagai gunung. Tim penyambutan pengantin sedang ramai saat mereka menuju ke puncak bambu ungu. Yang Kai terbang ke langit, tempat Duan Hongchen, Zhan Wuhen, Mo Huang, dan Hua Linglong bersembunyi. Memutar kepalanya, Yang Kai bertanya, di mana yang lain? Mereka semua sedang menyembuhkan luka mereka, jawab Duan Hongchen. Meskipun mereka telah memenangkan pertempuran melawan Great Demon God pada akhirnya, hampir semua pasukan tingkat tinggi di Star Boundary telah terluka parah. Setelah pertempuran, mereka sibuk menstabilkan Star Boundary dan menangani beberapa masalah lain-lain. Jadi mereka baru saja kembali ke kediaman masing-masing untuk memulihkan diri. Kali ini, tidak diketahui kapan mereka bisa keluar dari pengasingan. Duan Hongchen dan yang lainnya juga terluka. Setelah acara bahagia hari ini, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke pengasingan. Mudah untuk membayangkan bahwa dalam beberapa ratus atau bahkan 1000 tahun ke depan, Star Boundary tidak akan lagi memiliki Kaisar Agung di depan umum. Namun, meskipun beberapa Kaisar Agung tidak ada di sini, hadiah ucapan selamat masih diberikan kepada mereka. Wen Zishan tidak memiliki banyak wajah, tetapi Duan Hongchen memilikinya. Gao Sweating dibesarkan oleh Wen Zishan, sementara Wen Zishan dibesarkan oleh Duan Hongchen. Hubungan antara mereka seperti ayah dan anak. Zhan Wuhen berkata, Yang Kai, setelah hari ini, aku khawatir Star Boundary ini akan berada di bawah perawatanmu. Dari semua Kaisar Agung, Yang Kai adalah satu-satunya yang benar-benar baik-baik saja. Setelah memperbaiki pohon abadi, meskipun dia menderita luka serius selama pertempurannya dengan Great Demon God, kemampuan pemulihan esensi pohon abadi terlalu kuat, dan setelah beberapa bulan, dia telah pulih sepenuhnya. Namun, Yang Kai juga jelas merasa bahwa meskipun dia telah menyempurnakan pohon abadi, dia belum benar-benar mencapai tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Legenda tentang pohon abadi dilebih-lebihkan. Jika dia menderita cedera fatal beberapa kali lagi, Yang Kai memperkirakan dia akan benar-benar mati. Dengan kata lain, esensi dari pohon abadi memiliki batas, jadi tidak mungkin untuk melindunginya tanpa henti. Semuanya, harap yakinlah. Duan Hongchen menghela nafas berat saat dia menatap tim pendamping pengantin dengan ekspresi tertekan. Yang Kai tertegun. Ada apa senior Hongchen? Duan Hongchen berkata dengan getir. Jika saya tahu, saya akan mengambil seorang gadis kecil saat itu. Yang Kai terdiam. Puncak bambu ungu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Tim penyambutan mempelai wanita telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan sebelum akhirnya menjemput mempelai wanita dan mengirimnya ke kereta mempelai wanita. Setelah itu, mereka terus berjalan menuju aula utama Azure Sun Temple. Melihat ini, Duan Hongchen meluruskan pakaiannya dan berkata, Tuan tua ini akan pergi. Hari ini adalah pernikahan Wen Zishan. Jadi dia, sebagai master aula tinggi, secara alami harus keluar dan menerima Kou Tao. Untuk alasan ini, dia sengaja berdandan, terlihat sangat berbeda dari dirinya yang biasanya ceroboh. Saat dia berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bawah. Zhan Wuhen berkata, Yang Kai, kita akan kembali dulu. Saya akan menyerahkan masalah Star Boundary kepada kamu. Jika kamu membutuhkan bantuan,
jangan ragu untuk datang mencari kita. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius, kita akan bertemu lagi. Dalam sekejap, beberapa kaisar agung menghilang. Di sisi lain, ada sekelompok orang bergegas dari bawah. Yang Kai menoleh dan segera tersenyum. Orang-orang ini tidak lain adalah istrinya, Yu Rumeng, Zhu Qing, Su Yan, dan yang lainnya. Saling memandang diam-diam, mereka semua menoleh untuk melihat ke bawah. Pada saat ini, tim penyambutan pengantin wanita telah membawa pengantin wanita ke aula utama, dan suara Li Wei terdengar. Upacara pernikahan hari ini diselenggarakan oleh orang nomor 1 di bawah Kaisar Agung. Dia juga mengenakan gaun merah menyala dan terlihat sangat meriah. Busur pertama ke surga dan bumi. Busur kedua ke aula besar. Suami dan istri saling membungkuk. Dan setelah upacara, mereka dikirim ke kamar pengantin. Setelah seluruh proses selesai, seluruh kuil Azuresun gempar saat perjamuan dimulai. Banyak tamu yang memanggang dan minum. Suara isak tangis datang dari sampingnya dan Yang Kai menoleh. Hanya untuk melihat Sun King Luo menangis pelan. Matanya merah saat dia menatapnya. Ada jejak emosi di matanya yang indah. Yang Kai terkejut dan hendak bertanya ketika dia melihat para wanita di sekitarnya semua menatapnya seperti Sun King Luo. Sementara Xian Ningchang juga mengerucutkan bibir merahnya sebagai antisipasi. Yang Kai segera mengerti apa yang sedang terjadi dan mengulurkan tangannya. Merangkul semuanya. Bagaimana kalau kita juga menikah? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua wanita yang hadir menunjukkan minat yang jelas. Sebelumnya, ketika mereka berinteraksi satu sama lain seperti ini, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah mereka secara pribadi melihat seseorang membungkuk 3 kali, mereka tidak dapat menahan perasaan kerinduan. Namun, bahkan jika dia mau, Yu Rumeng hanya mendengus, cukup. Yang Kai tertegun. Rumeng, kamu tidak ingin menikah denganku? Yu Rumeng menatapnya dengan dingin. Kita, saudara perempuan, secara alami bersedia menikahi kamu. Tetapi apakah kamu pernah memikirkan apa yang akan dilakukan orang lain? Yang lain apa? Siapa lagi? Yang Kai bingung. Su Yan dengan samar berkata, kakak senior Ji Yao. Yang Kai langsung tersipu. Sun King Luo melirik dan berkata, gadis kecil itu Mo Xiaoqi. Yang Kai terbatuk ringan. Dan Nona Ruosi. Yang Kai menggaruk kepalanya. Yu Rumeng menusuk dada Yang Kai dengan jari gioknya yang ramping. Yang Kai, kamu benar-benar luar biasa. Yang Kai didorong mundur berulang kali olehnya. Tertawa datar. Tidak apa-apa jika kamu mengatakan Ji Yao. Tetapi Xiaoqi dan Ruosi bukan hubungan seperti itu. Bagus. Kalau begitu mari kita bicara tentang Ji Yao. Yu Rumeng mencibir ringan. Jika kamu menikah dengan kita, bukankah Ji Yao akan sedih? Apakah kamu yakin dia bisa berpartisipasi? Yang Kai memikirkannya dengan serius. Tetapi dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Hubungannya dengan Ji Yao agak seperti menyelinap dan menolak untuk bertemu siapapun. Tetapi Ji Yao tidak pernah meminta apapun. Su Yan berkata, mari kita tunggu suami untuk membujuk kakak senior Ji Yao sebelum kita menangani masalah ini. Itu bisa memakan waktu lama. Su Yan tersenyum dan berkata, bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, jadi tidak masalah. Yang Kai menghela nafas, denganmu, aku akan puas selama sisa hidupku. Emosi yang tulus tampaknya mampu mencairkan es terberat di dunia, dan semua wajah wanita dipenuhi dengan kelembutan. Yu Rumeng memiliki ekspresi membenci besi karena tidak menjadi baja. Bisakah beberapa dari kalian setidaknya memiliki rasa diri? Jangan biarkan dia menggoyahkanmu dengan satu kata, dasar brengsek. Tanah surga tinggi, puncak surga tinggi, di puncak utama, di dalam sebuah ruangan, sebuah tempat tidur besar dipenuhi dengan tubuh. Yang Kai berjuang untuk menarik lengannya, mengenakan jubah, dan berjalan ke jendela. Ketika dia membukanya, aroma menyegarkan tercium. Tadi malam, ada hujan. Dan setelah hujan, puncak surga tinggi diselimuti kabut. Paviliun yang jauh samar-samar terlihat. Suara langkah kaki terdengar dari belakangnya saat sosok yang hangat dan lembut muncul dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Su Yan bertanya dengan lembut, berapa lama kamu akan berada dalam retret terpencil kali ini? Seharusnya tidak lama. Tetapi pada hari saya keluar, saya khawatir saya harus pergi. Tubuh Su Yan sedikit gemetar. Jangan khawatir. Aku akan kembali. Yang Kai berbalik dan memeluknya. Kita akan menunggumu. Su Yan mengangguk. Aku benar-benar tidak tahan berpisah denganmu. Yang Kai mencium dahinya. Sepanjang hidupnya, dia telah berpisah darinya berkali-kali dan bertemu kembali dengannya berkali-kali. Awalnya, dia mengira dia telah tenang dan tidak akan lari lagi.
Tetapi siapa yang mengira dia akan berakhir dalam situasi seperti itu? Namun, demi Star Boundary, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah kembali ke Istana Langit Tinggi dari Kuil Azure Sun, Yang Kai bertanya kepada Zhang Ruoxi tentang pohon dunia, tetapi Zhang Ruoxi belum pernah mendengarnya. Meskipun dia telah mewarisi banyak kenangan dari leluhurnya, itu masih hanya warisan dan tidak lengkap. Mungkin hukuman surga sendiri tahu tentang pohon dunia, tetapi ingatan yang diperoleh Zhang Ruoxi tidak lengkap, jadi dia tidak tahu. Namun, meskipun dia tidak tahu, dia telah memberinya arahan. Di dunia semesta luar, ada kekuatan besar yang mengendalikan tempat bernama Star City. Selama seseorang memiliki sumber daya yang cukup, mereka dapat membeli apapun yang mereka inginkan dan pergi ke kota bintang itu. Mungkin dia dapat memperoleh beberapa informasi tentang pohon dunia di sana. Star Boundary sekarang hancur, meskipun makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah dipindahkan dari Starfield bidang bawah untuk memulihkan vitalitasnya dan memelihara rohnya. Tidak ada yang tahu apakah itu akan efektif. Bahkan jika itu terjadi, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 atau puluhan ribu tahun. Roh raksasa, Ahda, sedang mengamati Star Boundary dari luar Star Boundary. Dan setiap saat, dia akan memperlakukan Star Boundary seperti makanan. Yang Kai tidak dapat menjamin bahwa dia akan benar-benar patuh. Jadi, selain berkultivasi sendiri di Star Boundary, dia harus menemukan cara untuk memulihkan vitalitas Star Boundary sesegera mungkin. Pohon dunia adalah satu-satunya petunjuk yang bisa dia temukan. Selain itu, Yang Kai juga ingin melarikan diri dari belenggu dunia semesta dan melihat dunia luar. Great Demon God yang terluka hampir menghancurkan seluruh Star Boundary. Jika sosok kuat lainnya muncul lain kali, bagaimana Star Boundary bisa melawan? Hanya perbaikan diri yang merupakan jalan keluar terbaik. Apakah dia mengharapkan keberadaan yang kuat itu untuk tidak pernah datang ke Star Boundary? Ini jelas tidak realistis. Outer Universe. Ada ranah dao bela diri yang lebih tinggi dan kekuatan yang lebih kuat. Apakah itu keinginannya sendiri atau keadaan yang memaksanya untuk meninggalkan Star Boundary dan menuju ke dunia yang lebih menarik? Itu perlu. Karena dia telah membuat keputusan, dia tidak perlu ragu. Tetapi sebelum itu, dia harus berurusan dengan masalah ini. Yang paling penting adalah pergi ke pengasingan dan mencerna apa yang dia dapatkan dari pertempuran terakhir. Ranah Yang Kai saat ini sudah berada di batas Kaisar Realm. Dengan dukungan dari Star Boundary, dunia semesta, ia mampu menjadi Kaisar Agung. Namun, seperti yang dikatakan Great Demon God, Great Emperor Realm bukanlah alam yang lebih tinggi. Di atas alam Kaisar adalah alam Open Heaven. Melepaskan diri dari belenggu dunia, tubuhnya membentuk dunianya sendiri, membelah langit dan bumi, yaitu Open Heaven Stage. Alam Open Heaven, bahkan jika itu tidak mendapat dukungan dari dunia semesta, masih bisa menampilkan kekuatan yang lebih kuat dari Kaisar Agung. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh tubuh seseorang, bukan dukungan dari langit dan bumi. Yang Kai telah mengalami perasaan mampu memisahkan langit dan bumi. Ketika dia menelan cairan sumber dunia, dia merasa seolah-olah dunianya baru saja diciptakan. Perasaan semacam ini sangat langka, dan kecuali seseorang benar-benar mengalami perubahan dunia bersama sejak lahir, itu tidak mungkin untuk dialami sama sekali. Dunia Outer Universe memang luas, tetapi kelahiran dunia baru sangat keras, dan cairan sumber dunia hanya akan muncul ketika dunia pertama kali lahir. Saat dunia tumbuh, cairan sumber dunia secara bertahap akan menghilang. Cairan sumber dunia Star Boundary telah diawetkan semua berkat alam rahasia dunia kuil surga yang mendalam. Jika bukan karena alam rahasia yang melestarikan bagian paling primitif dari dunia ini, cairan sumber dunia tidak akan ada. Namun, mengalami perasaan mampu membelah langit dan bumi ini tidak berarti banyak bagi Yang Kai saat ini. Perasaan semacam ini hanya akan memberinya banyak manfaat ketika dia menerobos ke Open Heaven Stage, dan sekarang dia tidak tahu seberapa jauh dia dari menerobos. Menurut Zhang Ruoxi, untuk mencapai tahap Open Heaven, seseorang perlu mengumpulkan semua 5 elemen Yin Yang. Karena dunia manapun berasal dari fondasi 5 elemen Yin Yang. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan ini, seseorang akan memiliki kesempatan untuk benar-benar melepaskan diri dari belenggu dunia. Batas Kaisar Realm ke Open Heaven Stage adalah proses akumulasi yang panjang, dan tidak ada pengecualian. Selain itu, semakin solid akumulasi, semakin kuat kekuatan seseorang setelah maju ke Open Heaven Stage. Bahkan jika itu adalah Master Open Heaven Stage yang sama, perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat besar. Di dunia semesta luar, mungkin pertarungan antara dua Master Open Heaven Stage hanya membutuhkan setengah langkah untuk menentukan pemenangnya. Akumulasi 5 elemen Yin yang terutama didasarkan pada Dao Sil sendiri. Keberadaan Dao Sil adalah perbedaan terbesar antara Master Realm Kaisar biasa dan Master yang diharapkan untuk menembus Open Heaven Stage.
Di seluruh Star Boundary, hanya Kaisar Agung yang memiliki Dao Seal, dan yang lainnya, seperti Li Wuyi, tidak memiliki Dao Seal mereka sendiri. Hanya dengan memiliki Dao Seal, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk memahami Dao dan memiliki hak untuk melihat melalui misteri tahap Open Heaven. Adapun Dao Seal, itu diringkas dari esensi kultivasi seumur hidup seseorang. Jadi jika Yang Kai tidak menggunakan kekuatannya sekarang, dia tidak akan terlihat berbeda dari orang biasa. Ketika dia menggunakan Divine Sense-nya sebelumnya, Demonic Ki telah padat, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Semua Ki Iblis di tubuhnya, bersama dengan Divine Sense-nya, telah diringkas oleh Dao Seal menjadi bentuk energi paling murni. Kondensasi 5 elemen Yin Yang, dengan Dao Seal sebagai fondasinya, Yang Kai tidak tahu harus berbuat apa, tetapi kata-kata Zhang Ruoxi mencerahkannya. Mengesampingkan kekuatan lain, setidaknya, Yang Kai sudah memiliki atribut kayu, dan sumber atribut kayu adalah pohon abadi. Di seluruh 3000 dunia, pohon abadi adalah harta dunia tertinggi. Dalam pertempuran terakhir, Great Demon God melihat Yang Kai memurnikan pohon abadi dan sangat cemburu sehingga dia hampir menjadi gila. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya pohon abadi itu. Menurut Zhang Ruoxi, pohon abadi adalah salah satu pilihan terbaik untuk memadatkan kekuatan kayu di 3000 dunia, dan hampir tidak ada pilihan yang lebih baik daripada pohon abadi. Selain itu, Yang Kai telah menyempurnakannya, menyelamatkannya dari proses penyempurnaan. Ketika Yang Kai mengetahui hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira. Sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain memperbaiki pohon abadi. Pada saat itu, dia telah dipukuli hingga babak belur oleh Great Demon God. Jadi dia benar-benar tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Siapa yang mengira bahwa dia akan mendapatkan manfaat seperti itu? Kali ini, dia pergi ke pengasingan untuk mencerna semua keuntungan yang dia peroleh dari pertempuran sebelumnya dan untuk mengkonsolidasikan kekuatan 5 elemen. Menyempurnakan kekuatan 5 elemen adalah sesuatu yang Yang Kai alami sebelumnya. Ketika dia tinggal di bintang bayangan Heng Luo Starfield, dia telah mengembangkan teknik rahasia yang disebut pedang 5 elemen yang tidak dapat dihancurkan, yang juga mengharuskannya untuk memperbaiki kekuatan 5 elemen. Pada saat itu, dia masih memiliki sepotong kecil emas sejati seukuran kepalan tangan bayi. Tetapi untuk memperbaiki pedang 5 elemen yang tidak dapat dihancurkan, dia pada dasarnya telah menghabiskannya. Kekuatan pedang 5 elemen yang tidak bisa dihancurkan memang luar biasa, selama dia memiliki cukup bahan untuk memperbaikinya dan meningkatkan kendalinya atas 5 elemen. Kekuatan teknik rahasia ini hampir tidak terbatas. Namun, setelah datang ke Star Boundary dan melakukan kontak dengan Martial Dao tingkat yang lebih tinggi, dia secara bertahap meninggalkan teknik rahasia pedang 5 elemen yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang sepertinya dia telah membuat keputusan yang salah. Jika dia telah mengumpulkan cukup kekuatan 5 elemen sebelumnya, mungkin akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke Open Heaven Stage sekarang. Namun, setelah memikirkannya, ketika dia memadatkan Dao Seal-nya, semua kekuatannya telah disempurnakan ke dalamnya. Jadi tidak peduli berapa banyak yang dia kumpulkan, itu tidak akan berguna. Namun, sekarang sepertinya ketika waktunya tepat, teknik rahasia ini bisa menjadi salah satu jurus membunuhnya. Tetapi sebelum itu, dia harus mengumpulkan kekuatan 5 elemen terlebih dahulu. Itu semua berkat Zhang Ruoxi. Jika tidak Yang Kai masih akan bingung tentang jalan masa depannya. Setidaknya sekarang dia memiliki arah yang jelas. Kondensasi 5 elemen Yin yang tidak memiliki pilihan khusus pada awalnya. Tetapi begitu salah satu dari 5 elemen dipilih, itu harus dilakukan selangkah demi selangkah. Misalnya, Yang Kai telah memilih untuk menyingkat atribut kayunya terlebih dahulu. Jadi yang perlu dia kondensasi selanjutnya adalah atribut api. Karena kelima unsur tersebut saling mendukung dan melawan satu sama lain. Hanya kayu yang dapat menghasilkan api. Sehingga bukan tidak mungkin baginya untuk memadatkan 5 unsur lainnya. Namun, jika Yang Kai memilih untuk menyingkat atribut emasnya, itu bahkan dapat mempengaruhi stabilitas Dao Seal-nya, karena emas menahan kayu. Namun, ini adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan di masa depan. Yang Kai tidak memiliki bahan untuk memadatkan kekuatan 5 elemen. Sekarang dia tahu rahasia Open Heaven Stage. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memilih jalan terbaik untuk maju dan menjadi pembudidaya Open Heaven Stage terkuat. Dengan suara keras, pintu tertutup dan batu itu jatuh ke tanah. Banyak batasan dibuka dan Yang Kai masuk ke ruang rahasia, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan pergi ke pengasingan. Dalam 10 atau bahkan 100 tahun ke depan, tempat ini akan menjadi tempat peristirahatannya. Segala sesuatu di luar telah diatur, meskipun Kaisar Agung dan dua tetua besar ras naga berada dalam pengasingan. Dan Gunung Agung juga memulihkan diri.
bukan seolah-olah Star Boundary tidak memiliki kekuatan yang tertinggal. Zhang Ruoxi dalam kondisi semi-kultivasi dan dapat dipanggil kapan saja. Sementara Yu Rumeng mengawasi Star Boundary. Dengan dia di sekitar, selama itu bukan level Great Demon God, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apalagi, tugas menenangkan Ahda diserahkan padanya. Sebelum Duan Hongchen pergi mengasingkan diri, dia dengan sengaja meninggalkan banyak bintang mati yang telah dia sempurnakan menjadi bidak catur untuk Yang Kai. Yang Kai bahkan telah menyerahkannya kepada Yu Rumeng, memerintahkannya untuk mengirimkan beberapa makanan kepada Ahda sesekali sehingga dia tidak akan melupakan janjinya padanya. Setelah pertempuran yang menghancurkan dunia, seluruh Star Boundary terdiam. Banyak master mengejar jalan kekuatan mereka sendiri, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai berkembang biak di seluruh Star Boundary. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu. Dalam tempat pelatihan rahasia, Yang Kai perlahan membuka matanya. Matanya bersinar terang. Dekade pengasingan yang membosankan tidak banyak mengubahnya. Apakah itu penampilan atau temperamennya? Mereka tidak berbeda dari 50 tahun yang lalu. Namun, kekuatan yang terkandung di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Inti dari pohon abadi telah sepenuhnya diringkas menjadi daosil, dan di bawah penglihatan batin Yang Kai, daosilnya ditutupi lapisan lampu hijau, dipenuhi dengan vitalitas. Energi atribut kayu yang kaya dan murni sangat langka. Meskipun Yang Kai belum pernah melihat energi atribut kayu dipadatkan oleh orang lain, dia tahu bahwa situasinya saat ini tidak ada bandingannya dengan orang lain. Zhang Ruoxi benar. Pohon abadi memang salah satu pilihan terbaik untuk menyingkat atribut kayu. Di seluruh 3000 dunia, hampir tidak ada pilihan yang lebih baik. Kondensasi ini memberi Yang Kai ilusi bahwa dia telah menjadi gemuk. Namun, ini juga memiliki beberapa kelemahan. Sebelum ini, Yang Kai memiliki perasaan bahwa kekuatan pohon abadi tidak terbatas. Juga tidak dapat benar-benar membuatnya menjadi tidak kering dan tidak dapat dihancurkan. Setelah menyempurnakan pohon abadi, paling-paling dia akan mampu menghancurkan tulang-tulangnya dan bangkit kembali beberapa kali sebelum kekuatan pohon abadi habis. Namun, kesempatan ini tidak bisa diremehkan. Bahkan di dunia luar semesta, ada sangat sedikit harta yang memungkinkan seseorang untuk bangkit dari kematian. Hampir hanya ada dalam legenda. Dari sini, bisa dilihat betapa kuatnya pohon abadi itu. Tapi sekarang, kesempatan kebangkitan dan kelahiran kembali dari tubuh yang rusak hilang. Karena esensi pohon abadi telah disempurnakan menjadi daosil, tidak lagi terkandung dalam daging dan tulangnya. Dengan kata lain, jika dia dihancurkan berkeping-keping oleh keberadaan Great Demon God seperti terakhir kali, itu benar-benar tidak mungkin untuk membalikkan situasi. Ada kekurangan dan manfaat. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir terlihat oleh orang lain. Terakhir kali, setengah dari kepalanya telah dihancurkan oleh Great Demon God dan dia segera pulih. Great Demon God segera melihat bahwa dia telah memurnikan pohon abadi. Dan pada akhirnya, dia telah merobek banyak daging dan darahnya dan menelannya, membiarkan luka Great Demon God agak ditekan. Di masa depan, jika dia terluka lagi, dia tidak perlu mengekspos semua ini dan menyelamatkan dirinya dari nasib yang didambakan oleh orang lain. Dia adalah Kaisar Agung Void di Star Boundary dan hampir tak terkalahkan. Tetapi di Outer Universe, ada Master Open Heaven Stage. Yang Kai secara alami mengerti bahwa kekayaan seorang pria adalah kehancurannya sendiri. Jika dia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia pernah memurnikan pohon abadi, dia mungkin ditangkap dan dimurnikan sebagai harta manusia. Setelah memadatkan esensi pohon abadi kali ini, meskipun Daosil telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali, kemampuan pemulihannya juga sangat meningkat. Dengan fisik Dragon Racenya, dia bisa mengabaikan sebagian besar cedera. Ranahnya saat ini agak aneh. Meskipun dia berada di atas alam kaisar, dia belum mencapai tahap Open Heaven. Hanya saja dia berada di jalur menerobos ke Open Heaven Stage. Zhang Ruoxi tidak pernah mengatakan bagaimana seorang kultivator tingkat ini harus didefinisikan. Jadi kemungkinan besar di Outer Universe, tidak ada kesimpulan yang pasti. Namun, Zhang Ruoxi telah mengatakan bahwa memadatkan semua jenis kekuatan sumber yang diringkas dari 5 elemen Yin Yang, itu bisa disebut tahap Open Heaven setengah langkah. Dunia kecil orang-orang ini telah terbentuk dan hanya berjarak 2 langkah dari kemampuan untuk membelah langit dan bumi. Jadi kekuatan yang bisa mereka tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan master seperti dia. Namun, tidak peduli apa, gelar hanyalah sebuah gelar. Kekuatan yang bisa ditampilkan adalah fondasi seorang kultivator. Melihat ke belakang sekarang, sepertinya Kaisar Agung Flowing Time telah mencapai tahap Open Heaven dan telah memadatkan 2 atau lebih dari 5 elemen Yin yang di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membunuh jalannya ke wilayah iblis sendirian dan binasa bersama dengan Great Demon God? Wu Kuang,
Di sisi lain, seharusnya sedikit lebih lemah ketika dia berada di puncaknya. Dia samar-samar merasakan belenggu Open Heaven Stage tetapi tidak dapat menerobos. Ini tidak berarti bahwa Wu Kuang benar-benar lebih rendah dari Kaisar Agung Flowing Time. Mungkin karena berjalannya waktu atau alasan lain dia tidak dapat mencapai apa yang telah dia capai di masa lalu. Namun, Yang Kai hanya mengenang para pendahulu di masa lalu, jadi tidak perlu mempelajarinya terlalu dalam. Yang paling penting adalah fokus pada dirinya sendiri. Melambaikan tangannya, Yang Kai membuka batu itu, membiarkan cahaya terang menyinari tempat latihan rahasia ini yang telah redup selama beberapa dekade. Dengan sapuan Divine Sense-nya, semua yang ada di Star Boundary tercetak di hatinya. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa setelah 50 tahun, setidaknya akan ada beberapa perubahan pada Star Boundary. Lagi pula, setelah Perang Besar, begitu banyak makhluk hidup telah dipindahkan dari Starfield bidang bawah, dan banyak penguasa Star Boundary telah bergabung untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi orang-orang ini untuk tinggal. Tapi sekarang, tampaknya bukan hanya seluruh Star Boundary tidak menunjukkan tanda-tanda membaik, itu malah menjadi sedikit lebih buruk dari sebelumnya. Retakan raksasa yang membentang di langit seperti binatang buas yang membuka mulut mereka, ingin melahap orang. Dari celah-celah ini, aliran energi bergejolak yang menakutkan kadang-kadang muncul, menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan Star Boundary. Vitalitas Star Boundary masih ada, tetapi tidak berkembang. Itu masih perlahan sekarat. Yang Kai menghela nafas ringan, menjadi lebih bertekad untuk meninggalkan Star Boundary. Jika dia tidak menemukan jalan keluar, dia benar-benar harus menunggu di sini sampai mati. Sesosok melintas dan Yu Rumeng tiba-tiba muncul di depannya, memanggil dengan lembut, "Suami." Yang Kai tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menariknya ke pelukannya, dengan lembut memeluknya dan mencium aroma rambutnya. Suasana hatinya yang tertekan menghilang, hanya menyisakan kedamaian yang hangat. Yu Rumeng tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam-diam bersandar padanya, menikmati momen kehangatan ini. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang Kai bertanya. Mereka semua dalam budidaya terpencil. Terima kasih atas kerja kerasmu. Semua orang bisa memasuki kultivasi terpencil. Tetapi Yu Rumeng tidak bisa. Karena dia adalah satu-satunya kekuatan tempur kelas atas yang tersisa di Star Boundary yang masih utuh. Dia harus terus-menerus waspada terhadap invasi musuh asing dan memperhatikan perubahan di Star Boundary. Apakah kau akan pergi? Suara Yu Rumeng sedikit bergetar. Yang Kai mengangguk tanpa suara. Sebelum dia pergi mengasingkan diri, dia telah bertukar beberapa kata dengan istrinya. Jadi Yu Rumeng tidak terkejut. Suamiku, kamu harus berhati-hati saat berada di luar. Di masa depan, mungkin kita saudari akan pergi ke dunia luar alam semesta untuk mencarimu. Jika kamu ingin menyembunyikan sarang emas atau sesuatu, kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Kalau tidak, jika nyonya ini dan yang lainnya menemukannya, mereka pasti akan meledakkan burung-burung itu. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya. Dengan kalian semua di sini, bagaimana aku bisa peduli dengan wanita vulgar di luar? Sulit dikatakan. Yu Rumeng melengkungkan bibirnya dan melingkarkan lengannya di pinggang Yang Kai. Memeluknya erat-erat saat dia bertanya, apakah kamu tidak akan menyapa mereka? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku akan kembali. Setiap kali mereka berpisah, akan ada banyak kesedihan. Yang Kai takut jika dia benar-benar melihat mereka, dia akan enggan untuk pergi. Kamu benar-benar kejam. Yu Rumeng mengangkat jarinya dan menusuk dada Yang Kai. Sesaat kemudian, dia melayang ke belakang dan tersenyum. Pergilah. Jangan melihat ke belakang. Jika tidak, aku akan menangis. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata, jaga dirimu dan tunggu aku kembali. Berbalik, Yang Kai melangkah maju, dan dalam beberapa langkah, sosoknya berubah menjadi titik hitam kecil yang menyapu seluruh Star Boundary. Pada saat berikutnya, di sekitar Star Boundary, tempat Kaisar Agung berkultivasi, sepasang mata terbuka dan menatap ke arah langit sebelum menangkupkan tinju mereka. Di dalam High Heaven Palace, di dalam Flowing Time Temple, Yang Xiao sedang berbaring di tangga di depan kuil, berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, dia seperti melihat sesuatu dan duduk tegak, menggosok matanya dengan kuat sebelum melompat dan terbang. Pada saat ini, sebuah suara datang ke telinga, padatkan. Tubuh Yang Xiao tiba-tiba membeku di tempat saat dia menoleh dengan susah payah. Hanya untuk melihat Yang Sue berdiri tidak jauh di belakangnya, melakukan serangkaian segel tangan saat energi misterius berfluktuasi dari tubuhnya. Bibi kecil, apa yang kamu lakukan? Yang Xiao berkedip polos. Yang Sue tersenyum ringan. Kemana kamu ingin pergi? Aku bosan. Jadi aku akan jalan-jalan, jawab Yang Xiao tanpa berpikir. Apakah begitu? Yang Sue menatap ke langit.
Ekspresi pengertian melintas di matanya yang indah. Mengapa aku merasa kamu ingin menemukan kakak laki-lakiku? Ayah angkat, Yang Xiao melihat sekeliling dan bertanya dengan kosong. Di mana ayah angkat? Bukankah dia dalam pengasingan? Apa dia sudah keluar? Berhentilah berakting, Yang Sue dengan dingin mendengus. Selama 10 tahun terakhir, kamu datang ke sini untuk menatap ke angkasa tanpa alasan. Aku tahu kau tidak baik. Jadi ternyata kau yang merencanakan ini. Saya menyarankan kamu untuk menyerah pada ide ini. Yang Xiao menjadi lebih polos. Bibi kecil, mengapa saya tidak mengerti apa yang kamu katakan? Yang Sue tersenyum. Kamu tidak mengerti, kan? Sepertinya saya terlalu memanjakan kamu. Atau apakah kamu ingin orang lain memberitahumu sesuatu yang dapat kamu pahami? Tiba-tiba, sosok Liu Yan muncul di belakang Yang Sue. Gadis kecil tembus pandang memiliki kepala penuh dengan rambut merah menyala dan nyala api kecil menyala di ujung jarinya. Kadang-kadang berubah menjadi bentuk phoenix kecil. Ekspresi Yang Xiao berubah saat dia menatap Liu Yan yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Menelan ludahnya. Bibi besar, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita bisa membicarakannya. Jika kita bisa menghindari pertempuran, kita harus mencoba untuk tidak bertarung. Kamu ingin menemukan Master? Liu Yan berjalan ke Yang Xiao dan menatapnya dengan matanya yang jernih. Tidak, Phoenix kecil terbang di depannya. Aura panasnya tampaknya mampu membakar bahkan jiwa seseorang. Dengan cepat mengubah nada suaranya. Ya. Saya ingin pergi mencari ayah angkat. Saya ingin pergi ke Outer Universe untuk melihat seperti apa. Ada apa dengan ini? Mengapa kamu melakukan ini kepada saya? Saya juga ingin pergi, kata Liu Yan. Mata Yang Xiao berbinar seolah-olah dia telah menemukan seorang teman. Karena bibi besar memiliki niat seperti itu, sebaiknya kita bepergian bersama. Ayah angkat baru saja pergi, jadi dia seharusnya tidak pergi jauh. Kita harus bisa mengejar. Aku tidak bisa pergi, Liu Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Mengapa? Yang Xiao menatap. Itu hanya akan menyeretnya ke bawah. Yang Xiao berkata sambil tersenyum. Bibi besar, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu dan saya tidak lemah sekarang. Jadi bagaimana kita bisa menjadi beban bagi ayah angkat? Jika kita mengikutinya, kita tidak akan meminta apa-apa lagi. Tapi setidaknya kita bisa menyajikan teh atau air untuknya, kan? Ah, ayah angkat sangat pahit. Kali ini, dia pergi sendirian tanpa ada yang bisa diajak bicara. Tidak apa-apa jika saya tidak tahu. Tetapi karena saya tahu, bagaimana mungkin saya, sebagai putranya, tidak melihatnya? Saya ingin mengikutinya. Saya ingin melayani ayah asuh. Wajah Yang Xiao dipenuhi dengan kebenaran saat dia berbicara. Yongqi berjalan keluar dari belakangnya dan menghela nafas. Tuan muda, jangan buang waktumu. Dunia luar alam semesta terlalu berbahaya. Tidak akan terlambat untuk membuat rencana ketika kamu dapat berkultivasi ke tingkat tuan tua. Petik 2. Wajah Yang Xiao pucat. Berapa lama? Semakin dia berkultivasi, semakin dia bisa merasakan betapa sulitnya meningkatkan kekuatannya. Jika dia ingin mencapai tingkat Kaisar Agung Flowing Time, itu tidak mungkin tanpa akumulasi 1000 tahun. Dia dilahirkan dengan temperamen monyet. Jadi bagaimana dia bisa menunggu? Aku tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong denganmu. Yang Sue dengan dingin mendengus saat dia mengulurkan tangan putih gioknya dan meraih telinga Yang Xiao, menyeretnya ke Flowing Time Temple. Pintu aula terbanting menutup dan semua batasan dibuka. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membukanya kembali. Tuan, dalam kehampaan. Zhang Ruoxi tersenyum indah. Sama seperti ketika mereka pertama kali bertemu. Berlalunya waktu tidak meninggalkan bekas padanya. Bagaimana keadaan keluarga kamu? Yang Kai bertanya. Terima kasih kepada Tuan. Semuanya baik-baik saja, jawab Zhang Ruoxi. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang darah, dia segera memasuki pertempuran hidup atau mati dengan Great Demon God. Setelah itu, dia mengikuti Yang Kai berkeliling sebentar sampai dia mengasingkan diri 50 tahun yang lalu. Baru kemudian dia punya waktu untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Keluarga Zhang di luar kota Maplewood bukanlah keluarga besar, dan pembudidaya terkuat dalam keluarga hanyalah alam origin King Orde ketiga, bahkan bukan master tahap Dao Source. Kekuatan seperti itu tidak akan berguna dalam perang antara dua dunia. Jadi Yang Kai telah menyimpannya ke dalam manik batas misterius sejak lama, memungkinkan mereka untuk dipertahankan dengan sempurna. Saat ini, keluarga Zhang telah menetap di Istana Surga Tinggi. Dan selama usia seseorang cocok, mereka akan dapat memasuki Istana Surga Tinggi. Selama 50 tahun terakhir, Zhang Ruoxi telah memulihkan diri sambil berbagi waktunya dengan keluarganya. Gerbang darah telah dibuka dan Istana Hukuman Surga sekarang berada di bawah kendali Luan Feng dan yang lainnya. Semua monster beast di dunia,
Selama mereka memiliki garis darah roh suci kuno, dapat memasuki gerbang darah dan memasuki istana hukuman surga untuk mencari kemuliaan leluhur mereka. Zhang Ruoxi juga menyelesaikan pekerjaannya. Kali ini, bepergian ke Outer Universe. Dia dan Yang Kai adalah satu-satunya yang bisa bepergian bersama. Yang lain tidak memiliki kekuatan atau masih belum pulih dari cedera mereka. Bagus. Yang Kai mengangguk dan berkata, tunggu aku di tempat ada sebentar. Aku masih memiliki sesuatu yang harus aku urus. Dalam beberapa bulan atau 3-5 tahun, aku akan pergi mencarimu. Baik, Zhang Ruoxi mengangguk dan terbang ke langit. Dalam kehampaan, Yang Kai sedikit mengidentifikasi arahnya dan juga berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ke depan. Kekosongan itu sunyi. Perjalanannya panjang, dan tidak membosankan untuk bermeditasi sendirian. Sebulan kemudian, Yang Kai tiba di tujuannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah terbang begitu lama. Jadi jelas seberapa jauh dia dari Star Boundary. Melihat sekeliling untuk sementara waktu, Yang Kai melihat alam semesta yang luas dan tak terbatas di depannya. Yang Kai mengangguk ringan. Mengangkat tangannya. Dia mengeluarkan manik batas misterius dan dengan pikiran, manik kecil itu berubah menjadi benda besar yang mengisi kekosongan. Dalam perjalanan ke Outer Universe ini, kehidupan dan kematian tidak diketahui, dan ada kemungkinan besar dia akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Di wilayah ketiga manik batas misterius, masih ada puluhan juta orang yang selamat dari ras iblis. Jadi tidak pantas untuk membawa mereka bersamanya. Jika dia jatuh ke dalam situasi berbahaya, puluhan juta Demon Rache kemungkinan akan terkubur bersamanya. Karena itu, sebelum pergi, Yang Kai harus memisahkan wilayah ketiga ini. Jika itu di masa lalu, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Tetapi sekarang setelah kekuatannya meningkat pesat dan dia telah mengalami pengalaman memisahkan wilayah kedua, itu tidak sepenuhnya tidak pasti. Ada 3 wilayah besar di dunia kecil yang misterius. Wilayah pertama dimiliki oleh dunia kecil misterius itu sendiri. Wilayah kedua dibentuk dari beberapa bintang budidaya yang telah ditelannya kembali di Starfield bidang bawah. Dan wilayah ketiga dibentuk dengan melahap wilayah iblis. Sebelum Perang Kedua Dunia, Yang Kai telah pergi ke Starfield bidang bawah dan memisahkan wilayah kedua dari dunia kecil yang misterius, menghabiskan banyak usaha dan energi. Sekarang dia menggunakan trik lama yang sama lagi. Yang Kai pikir itu tidak akan terlalu sulit. Tetapi sekarang dia benar-benar menggunakannya. Yang Kai menyadari ada sesuatu yang salah. Ukuran wilayah ketiga terlalu besar. Bagaimanapun, itu telah menelan seluruh wilayah iblis. Jadi itu berkali-kali lebih besar dari wilayah dunia kecil yang misterius itu sendiri. Akibatnya, ukuran dunia kecil misterius cukup besar. Yang Kai telah bekerja keras selama beberapa hari tetapi masih belum berhasil. Situasi ini agak diharapkan, tetapi dia tidak yakin. Sekarang dia melihat itu benar. Yang Kai hanya bisa mengubah rencananya. Dengan pikiran, di dunia kecil yang misterius, perwujudan berdiri di udara. Ki iblis melonjak dari tubuhnya saat membentuk serangkaian segel tangan, menyebarkan kesadarannya ke setiap sudut wilayah ketiga. Manik batas misterius adalah artefak Yang Kai, dan perwujudannya terbentuk dari gumpalan jiwa Yang Kai. Meskipun sekarang memiliki kesadarannya sendiri, itu masih merupakan tiruan jiwanya. Karena tubuh utama bisa mengendalikan dunia kecil misterius, begitu juga cloningnya. Menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelimuti seluruh wilayah ketiga dunia kecil yang misterius, Yang Kai mengucapkan mantra di luar, menyebabkan seluruh dunia berdengung. Di suatu tempat di wilayah ketiga, di sebuah kota besar, 2 sosok terbang tinggi ke langit. Itu Bei Limo dan Chang Tian. Sebelumnya, Zhan Wuhen telah membuat keputusan untuk menyelamatkan sisa-sisa pasukan ras iblis dan tidak memusnahkannya. Tetapi syaratnya adalah tidak ada ras iblis yang bisa masuk ke Star Boundary lagi. Hubungan Yu Rumeng dengan Yang Kai luar biasa. Jadi dia bukan salah satu dari mereka dan diizinkan untuk tetap berada di Istana Surga Tinggi. Namun, Bei Limo dan Chang Tian hanya bisa tetap berada di dunia kecil yang misterius. Selama beberapa dekade terakhir, meskipun luka Bei Limo belum sepenuhnya sembuh, dia menjadi jauh lebih baik, dan penampilan Chang Tian menjadi lebih tua, menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada saat ini, merasakan perubahan besar di dunia, mereka tidak bisa tidak terbang untuk menyelidiki. Melihat perwujudan, Bei Limo dengan cepat bertanya, sudah dimulai? Dia dan Chang Tian juga tahu tentang rencana Yang Kai. Tetapi mereka tidak berharap dia menunggu begitu lama sebelum mengambil tindakan. Mata dalam perwujudan meliriknya dan dengan lembut mengangguk. Apakah semuanya berjalan baik? Chang Tian bertanya. Tampaknya dapat melihat beberapa petunjuk dari keadaan perwujudan. Perwujudan bersenandung. Jika ada sesuatu yang saya perlu kamu lakukan, saya akan memberitahu kamu.
Kapanpun, Chang Tian menangkupkan tinjunya dan tidak berkata apa-apa lagi. Terbang ke samping bersama Bei Limo untuk mengamati. Suara gemuruh memenuhi udara saat seluruh dunia tampaknya ditarik oleh semacam kekuatan. Sebagai Saint Iblis dari wilayah iblis, persepsi Bei Limo tentang perubahan di dunia ini sangat tajam. Dan setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah tertentu dengan kaget. Di sana, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dunia sedang berpisah. Jika dunia adalah pancake, maka pada saat ini, kekuatan besar membelahnya menjadi dua, satu besar dan satu kecil. Bagian yang lebih besar adalah wilayah-wilayah iblis, sedangkan bagian yang lebih kecil adalah wilayah nomor satu dunia kecil yang misterius. Keributan besar berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui, meskipun kekuatan perwujudan tidak terlalu tinggi dan hanya half saint. Sebagai perwujudan yang kai, itu dapat dianggap sebagai penguasa dunia kecil yang misterius. Itu memiliki banyak keuntungan di dunia kecil yang misterius dan telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Itu bukan daging dan darah. Energi yang dikonsumsi dapat diisi ulang kapan saja, sehingga dapat bertahan selama yang diinginkan. Setelah 2 bulan penuh, dengungan itu berangsur-angsur menghilang. Seolah-olah dia mabuk, perwujudan itu terhuyung-huyung dan jatuh dari langit. Meskipun dia sepertinya tidak bernafas, matanya dipenuhi dengan kelelahan. Jelas, casting mantra kali ini telah menempatkannya di bawah tekanan besar. Dalam kehampaan, Yang Kai mengulurkan tangannya dan memanggil manik-manik sederhana dan biasa-biasa saja ke telapak tangannya. Dengan lembut mengotak-atiknya, dia menatap monster bundar besar di langit. Jejak kelelahan melintas di matanya. Wilayah pertama dan ketiga telah sepenuhnya dipisahkan. Bukan dengan memisahkan wilayah ketiga dari dunia kecil yang misterius, tetapi dengan menghapus wilayah asli dunia kecil yang misterius. Ada perbedaan di antara keduanya. Jika yang pertama berhasil, itu tidak akan berdampak banyak pada dunia kecil yang misterius. Dan itu masih bisa menelan dan menyatu bersama. Namun, Yang Kai telah mencoba sebelumnya. Tetapi gagal. Jadi dia hanya bisa memilih metode yang terakhir. Akibatnya, manik batas misterius kembali ke keadaan semula dan kehilangan kemampuannya untuk melahap dan melebur. Adapun Gun-Gun, sekarang menjadi wilayah iblis. Dan bahkan perwujudan dibatasi untuk itu. Gun-Gun telah dibuat secara tidak sengaja oleh perwujudan ketika dia menggunakan manik batas misterius untuk mendesak hukum pertempuran pemakan surga. Ia tidak memiliki kesadaran, hanya naluri untuk melahap. Jika perwujudan tidak tinggal di belakang untuk mengawasi situasi, siapa yang tahu kemana ia akan lari? Jika ia berkeliaran di alam semesta yang luas ini dan bertemu dengan seorang master besar, kemungkinan besar ia akan menarik perhatian orang lain. Pada saat itu, tidak hanya masa depan wilayah iblis yang akan suram, bahkan puluhan juta pembudidaya ras iblis yang tinggal di dalamnya tidak akan lagi mengendalikan hidup mereka. Tak berdaya, Yang Kai hanya bisa membiarkan perwujudannya tetap berada di wilayah iblis. Namun, cara ini, meskipun ada batasan pada perwujudannya, itu juga akan membawa manfaat besar. Perwujudan saat ini mengendalikan wilayah iblis baru, dan di wilayah iblis ini, itu adalah penguasa. Bahkan Bei Limo dan Chang Tian tidak bisa menentang keinginannya. Wilayah iblis ini terlahir kembali dan setara dengan penciptaan dunia baru. Dengan pertumbuhan dunia baru ini, perwujudan mungkin dapat mengambil jalan yang ingin diambil Wu Kuang dan menggunakan metode lain untuk menerobos ke tahap Open Heaven. Wu Kuang sebelumnya menggunakan domain leluhur sebagai pusat untuk menelan dan mengintegrasikan Starfield bidang bawah untuk membuka misteri tahap Open Heaven. Bagaimanapun, menemani dunia untuk tumbuh bersama adalah kesempatan langka. Terlebih lagi, perwujudan itu mahir dalam hukum pertempuran pemakan surga dan memiliki kemampuan bawaan untuk melahap. Ketika itu telah berubah menjadi manik batas misterius. Itu tidak terlalu menonjol. Tetapi sekarang setelah dilepaskan, itu terus-menerus melahap energi langit berbintang dari alam semesta yang luas. Dapat dibayangkan bahwa periode pertumbuhan wilayah iblis baru ini tidak akan terlalu lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika ini terus berlanjut, wilayah iblis baru ini bahkan mungkin tumbuh ke tingkat yang lebih tinggi daripada wilayah iblis yang asli. Hanya saja, Yang Kai belum pernah melihat dunia semesta seperti ikan perut besar sebelumnya. Apakah dia menciptakan sesuatu secara tidak sengaja? Di masa lalu, dia tidak tahu seperti apa Star Boundary. Tetapi setelah mengamatinya dari jauh, dia menyadari bahwa itu bukan bola yang dia bayangkan, tetapi dunia berbentuk setengah bulan. Karena ada dunia berbentuk setengah bulan seperti Star Boundary, seharusnya tidak terlalu sulit dipercaya untuk muncul dunia seperti ikan perut besar, kan?